Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Tafsir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah ayat 228. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala mufassir al-allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taysiril Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. ثم قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والقسوة والمعاشرة والمسكنة وكذلك وضعه الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد مطلق. وأما مع الشرط فعلى شرطهما إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. Masya Allah. Ini tentunya terkait dengan kehidupan suami istri. Masya Allah. Qala ta'ala, tindak. Di belakangnya Syamsul. Siapa namanya? Fatih. Tindak Fatih. Fatahallahu lak. Supaya dia tidak menghayal. Tsumma qala. Tsumma huruf atof. Qala. Qala fil madi. Ta'ala. Fil madi. Walahunna. Walahunna. Jar majrur. Jar majrur. Mitlu. Mithlu fil madi. Mitlu. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ahsan. Tidak ada fi'il madi berwazan fi'l. Iya. Alladhi. Mudhafun ilaih. Alaihinna. Jar majrur. Bil ma'rufi. Jar majrur. Ay walin nisa'i. Jar majrur. Ala bu'ulati. Jar majrur. Hinna. Mudhafun ilaih. Minal hukuki. Majrur. Wal lawazimi. Atof. Mitlul ladhi. Mitlu. Mithlu mubtada muakhar. Betul. Sama dengan di ayat tadi. Kan walin nisa itu penggantinya walahunna. Hunna itu nisa. Itu maksudnya. Itu cuma digantikan hunna dengan nisa. Susunannya sama persis. Ahsanta. Alladhi. Mudhafun ilaih. Alaihinna. Jar majrur. Li azwaji. Jar majrur. Hinna. Mudhafun ilaih. Minal hukuki. Jar majrur. Allazimati. Naat.
Nah, ini yang saya mau kasih tahu ke antum. Yang tertahan dari awal baca kitab. Jadi al-huquqi, kalau antum melihat kan dia seakan-akan mudzakkar. Kenapa naatnya al-lazimati mu'annas? Inilah yang baru kita dapat tadi. Al-huquq itu jamak taksir. Paham ini? Hukuk jamak taksir. Tapi dihukumi apa? Mu'annas majazi, mufrad. Antum paham faedah sekarang? Jadi al-lazimati itu adalah sudah tepat naatnya al-huquq. Padahal naat itu kan harus mudzakkar, mu'annas. Apakah sekarang ini antum coba lihat. Hukuk secara lafaz ya. Itu kan mudzakkar. Sementara al-lazimati itu mu'annas. Cocok nggak jadi naat? Secara teori kita kalau dasar. Enggak cocok kan? Makanya sebelum pelajaran tadi itu susah dikasih tahu. Paham kan? Tapi sekarang kita mudah mengetahuinya. Oh, hukuk jamak taksir. Jamak taksir itu semua jamak taksir. Dihukumi apa? Mu'annas, majazi, dan lafadznya seperti mufrad. Mu'annas, majazi. Dipahami sekarang? Makanya sudah tepat naatnya mu'annas. Karena dia dihukumi sebagai apa tadi? Mu'annas. Dipahami ini saya katakan sekarang? Nah, nanti supaya tidak samar lagi. Iya. Jadi al-huquq al-lazimati apa tadi? Naat. Naat wal mustahabbatu wal mustahabbati Atof. atau wa marji'u mubtada al-huquqi Mudhafun ilaih. baina Maf'ul fih. az-zawjaini Mudhafun ilaih. ilal ma'rufi Jar majrur. wa huwa Mubtada. al-adatu Khobar. al-jariyatu Naat. fi dzalika Jar majrur. al-baladi Baladi. Badal. badal wa dzalika Atof. az-zamani Badal. min mitliha min mitli Jar majrur. ha Mudhafun ilaih. li mitli Jar majrur. hi Mudhafun ilaih. wa yaktalifu Fil mudhari' marfu'. dalika Maf'ul bih. lah Fa'il. fa'il dari Yakhtalifu. betul bikhtilafi Jar majrur. al-azminati Mudhafun ilaih. wal amkinati Atof. wal ahwali Atof. wal ashkhasi Atof. wal awaidi Atof. wa fi hada Jar majrur. dalilun Mubtada muakhar. ala Huruf jar. annan nafaqata anna Anna temannya inna. an nafaqata Isim anna. wal kiswata Atof. atau wal muasyarat wal muasyirata Atof. atau wal maskana Atof. wa kadzalika kadzalika Jar majrur. al wat'u Naat. la al wat'u Mubtada muakhar. betul mubtada muakhar al kullu Khobar. la Naat. khabarnya kadzalika Naat. ya apa Naat. naat enggak selesai tadi itu sebenarnya cuma enggak ada titik wa kadzalikal wat'u Mubtada. mubtada al kullu mubtada yarji'u Fil mudhari' marfu'. fil mudhari marfu ilal ma'rufi Jar majrur. fahada Mubtada. mujibu Khobar. al aqdi Mudhafun ilaih. al mutlaqi Mudhafun ilaih. lah Apa nih? apa ini enggak tahu al mutlaqi Naat. dari Al-aqdi. al aqdi betul wa amma Huruf tafsil. ma huruf Tafsil. di awal ya, dia huruf menunjukkan di awal. Tafsil itu imma. Huruf tafsil itu imma. Ini amma. Huruf menunjukkan di awal kalimat. Jadi jangan campur imma sama amma. Ma'a. Maf'ul fi. Syarti.
mudhafun ilaih. Fa'ala, Huruf jar, syarti, majarur, hima, mudhafun ilaih. illa, Adatul istisna, syarton, isim isim illah. isim illah. Anu, Tidak ada isim illah. Berarti illah temannya siapa? Inna atau kana? anu, mustasna, Mustatna. Ahalla, fil madi, haraman, maf'ul bih, au, huruf atof, harrama, fil madi, halalan. maf'ul bih, Ahsan, Masya Allah tahu. Lumayan. Fatih di? Fatih. Orang mana Fatih? Makassar. Ustaz. Makassar. Kenapa kau sering menghayal? Mau sekali mau kau menikah? Ini mau dulu nu tahu sebentar. Langsung kau takut menikah. Terjemahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para wanita yang punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ini kalimat singkat, kalau diuraikan, lihat penulis uraikan panjang sekali. Para wanita itu istri, itu memiliki hak kepada kita suami yang seimbang dengan kewajibannya. Dia, antum tidak punya anak saja, dia sudah, kita pergi keluar kerja, dia sudah urus rumah, dari bangun tidur sampai tidur. Dah, kalau antum disuruh itu, bisa enggak? Punya anak, antum keluar jam 8, bahkan lebih cepat dari itu supaya tidak terlalu bermain dengan anak. Nah, keluar jam 8, pulang jam 5, pulang mandi, disuruh main sama anak capek. Istri lanjut lagi, tidur, dia bangun anaknya, dia bangun lagi, nangis anaknya, bangun lagi. Kita bangun, bilang, "Ma, anak." Jadi kita bangun bukan untuk anak, tapi untuk kasih bangun ibu. Itu bukan kita, setelah itu kita tidur lagi. Ada paham tak? Ini maksudnya kalau diuraikan, panjang. Yang jelas kalimat pendek ini namanya, kalau Quran kan jami'. Al-kalim, kalimat yang mencakup. Jadi bagi istri itu, hak sesuai dengan kewajibannya. Artinya kalau kita pelit, pembantu saja, tidak ada yang mau begitu. 24 jam. Nah, belum lagi kita banyak maunya. Mau teh, mau kopi, mau nasi goreng, mie goreng. Nah, dia layani semua. Dia lagi antum mau goreng. Pokoknya dia layani semua. Baru pelit. Itu kalau gaji pembantu, tidak ada pembantu yang mau itu. Tidak ada pembantu yang mau. Nah, ini harus antum tahu itu sebelum antum menikah atau kita yang sudah menikah. Bagi istri memiliki hak yang sesuai dengan kewajiban dia lakukan kepada kita, tapi kata Allah bil ma'ruf. Ini penting juga. Sesuai dengan uruf di tempat itu. Jadi dikembalikan ke kebiasaan masyarakat. Berapa yang dikasih nafkahnya. Nah, makanya diuraikan sebentar. Terjemahkan, lanjut. Yaitu untuk perempuan-perempuan terhadap suami-suami mereka berupa haknya dan keharusannya seperti apa yang bagi mereka para perempuan untuk suami-suami mereka dari haknya yang wajib dan yang dianjurkan. Anda ada hak wajib dan ada hak sunnah. Iya. Jadi bagi perempuan itu, bagi istri terhadap bu'ul, terhadap suaminya ada hak. Ada hak keharusan atas suami mereka. Ada hak wajib, ada hak sunnah. Terus? Dan tempat kembalinya hak antara suami dan istri kepada hal yang baik, yaitu kebiasaan yang berjalan pada negeri tersebut dan pada... Paham tak? Hak antara suami istri itu marji kembalinya al-ma'ruf, ke uruf. Bukan kepada yang baik, ke uruf, ke kebiasaan. Ma'ruf artinya al-adah. Adat al-jariyah yang berjalan fi dalikal balad, di negeri itu. Jadi kembali, maka Allah katakan, Allah tidak atur berapa kadarnya, tapi kembali ke uruf, ke kebiasaan negeri itu. Ada kebiasaan negeri Jawa,
Makassar, Bugis, kembali ke kebiasaan. Kembali ke kebiasaan itu. Terus Dan pada zaman tersebut yang semisalnya untuk yang semisalnya, dan perbedaan hal tersebut berdasarkan perbedaan waktu dan tempat dan keadaan-keadaan dan orangnya. sampai situ dulu tak? Wa yaktalifu dzalika, berbeda hal tersebut. Tidak boleh kita samakan dulu. Tidak boleh kita bilang dulu zaman sahabat ada orang begitu. Jangan orang awam. Jangan orang awam, orang belajar. Orang belajar. Saja masih begitu. Dia kasih begitu istrinya. Dulu salaf. Dikasih roti ridho. Dikasih kurma. Kan begitu. Bahkan sekarang saja ada orang begitu. Bahkan orang sudah belajar dari Yaman juga masih berpemahaman begitu. Masih berpemahaman seperti itu. Masih dibilang ke istrinya, dulu para salaf. Dan begitu. Ternyata beliau ingatkan kita. Sesuai dengan zaman. Ya, kalau kita pakai dulu, kalau begitu enggak boleh kita belikan jilbab istri dengan jilbab sekarang. Suruh saja lilit seperti dulu para sahabat. Hanya kain, satu kain, dia lilit di atas kepalanya, tutup. Cuman kelihatan mata, tapi dia lilit. Sampai ke badan ke bawah. Kalau begitu mau, jangan dijahitkan. Jadi makanya beliau bilang, bil ma'ruf, sesuai dengan zaman. Wal amkinah, sesuai dengan tempat. Wal ahwal, sesuai dengan keadaan. Keadaan. Setelahnya, wal ashkhos, sesuai dengan orangnya. Sesuai dengan orangnya. Kan kembali juga ke pribadi, tidak bisa dipaksa. Zaman begitu, waktu begitu. Tapi kan orangnya tidak cocok untuk itu. Sesuai dengan orangnya. Terus, wal awaid dan kebiasaan. Kan banyak orang lalu menghukumi, oh itu salah, itu kan begitu. Nah, kebiasaan dilihat. Sesuai dengan kebiasaan. Karena di tempat lain itu sudah tabarruj kalau perempuan pakai. Tapi di tempat itu, dia pakai itu hal biasa. Bukan tabarruj. Anda paham ini kan? Bukan tabarruj. Jelas ini pembahasan? Misalnya di sini perempuan banyak. Kalau pakai jilbab misalnya dia ada renda-rendanya, ada bis-bisnya begitu, hiasannya di ujung. Kita bilang jangan begitu, itu tabarruj. Nah, negeri kita ini, daerah kita, kalau itu bukan tabarruj, itu hal yang biasa di matanya orang. Anda paham ini? Jelas kan? Jadi sesuai kebiasaan di situ. Terus. Dan pada hal ini terdapat dalil bahwasannya nafkah dan pakaian dan mempergaulinya dengan baik dan memberikannya rumah dan begitu pula menjimaknya, semuanya itu kembali kepada hal yang baik. Mas, kembali ke bukan hal yang baik, kembali ke kebiasaan. Nah, jadi memang di kamus al-ma'ruf yang baik, tapi di sini maksudnya uruf. Kebiasaan. Jadi beliau tegaskan lagi, di ayat ini terdapat dalil. Tadi, walahunna mitlu alladzi alaihinna bil ma'ruf. Ayat ini terdapat dalil. Terdapat dalil bahwa nafkah, uang belanja istri, wal kiswah, pakaian istri yang kita belikan, wal muasyarah, hubungan antara suami dan istri, wal maskan, tempat tinggal untuk istri, wa kadzalikal wat, demikian pula mendatanginya, berhubungan badan dengannya. Semuanya adalah yarji'u ilal ma'ruf, kembali ke kebiasaan orang di tempat itu. Pakaian apa yang harus kita beli? Kembali ke kebiasaan orang tempat kita tinggal. Dipahami ini kan? Kan makanya Pak, syariat kita tidak mengurus warna. Dipahami ini kan? Cuman diurus tutup aurat. Tutup aurat. Warna tidak diurus. Tidak diatur. Dipahamkan? Iya. Kembali ke tempat itu. Tempat tinggal. Kembali ke tempat itu. Tidak bisa kita bilang, oh dulu para nabi tinggalnya pakai pelepah kurma. Begitu. Dulu masjid Nabi langsung pakai tanah. Ada begitu. Bahkan orang pulang dari Yaman. Pulang dari Yaman, bangun masjid, tembok, lantainya tanah. Mungkin antum tidak tahu, tapi saya tahu. Alhamdulillah. Pulang dari Yaman. Ditanya kenapa begitu? Nabi dulu begini masjidnya. Nabi dulu begitu masjid. Iya.
pakai tanah. Pakai tanah. Aduh, paham kan pembahasan? Nah, ini masalah. Kalau begitu istri itu juga begitu. Harus rumahnya pakai tanah. Begitu. Semuanya harus begitu kalau seperti itu. Iya. Ternyata masalah rumah, tempat tinggal, semuanya kembali ke urf. Kembali ke kebiasaan orang di tempat itu. Karena hal yang mubah ini terus. Maka hal ini konsekuensi akad yang mutlak dan adapun dengan syarat. Ini adalah ketentuan dari akad yang mutlak. Tahu akad yang mutlak? Ketika akad kita bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya, si Fulana bintu Fulan. Lalu antum bilang, saya terima nikahnya. Berarti antum terima konsekuensi yang umum yang berlaku di masyarakat itu. Paham kan? Ini namanya akad mutlak. Akad mutlak. Nah, terus? Maka atas syarat keduanya kecuali syarat menghalalkan yang haram. Ulang. Adapun dengan syarat, maka atas syarat keduanya. Adapun pakai syarat, maka sesuai syarat keduanya. Paham tak? Tadi itu akad mutlak. Kalau dengan syarat, maka tergantung syarat dari calon suami dan calon istri. Dipahamkan? Misalnya nanti saya mau menikah dengan dia tapi kita tidak tinggal di rumah yang mewah misalnya syaratnya. Dipahamkan? Itu syarat. Maka dia atas syarat keduanya terus kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tidak boleh itu. Tidak boleh dibilang, saya terima nikahmu dengan syarat kamu makan babi. Tidak boleh diterima. Dipahamkan? Atau dia bilang begini, saya terima mau menikah dengan dia tapi dengan syarat tidak boleh dia gauli saya di lubang depan. Harus lubang belakang. Karena dia tidak mau hamil, artinya dia mau lubang belakang. Syarat apa itu? Syarat halal haram. Tidak boleh syarat itu. Tapi kalau dia persyaratkan syarat yang mubah, maka di atas syarat. Maka di atas syarat. Dipahami ini kan? Tanpa syarat, maka yang berlaku di daerah situ. Dipahamkan? Makanya kalau antum menikah, harus sebutkan maharnya. Kalau tidak, maka dia kembali ke urf. Jadi sebutkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Langsung dia bilang, saya terima. Tanpa, tidak ada mertuanya, tidak ada calon mertuanya sebutkan mahar. Langsung dia bilang, saya terima, mau sekali. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulana binti Fulan. Saya terima pak nikahnya. Tanpa ada penyebutan mahar. Maka wajib mahar yang berlaku di daerah itu, urupnya. Kalau daerah itu maharnya ada kuda, sapi, terus emas 1 setel, sawah, beras, sudah wajib kamu bawa. Makanya harus disebutkan. Kalau lupa calon mertuanya dengan mahar seperangkat alat sholat pak. Bilang dulu, bahaya kalau tidak kembali ke uruf. Untuk menikah dengan orang Jeneponto harus ada kuda. Kan masalah itu. Dipahamkan? Nah, ini ayat. Ini ayat yang dipakai. Terus. ثم قال تعالى وللرجال عليهن درجة أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومنصب النبوة والقضاء نبوة والقضاء والإمامة صغرى والكبرى وسائر الولايات بالرجال وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه. Baik. Terus apa lagi? والله عزيز حكيم أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء ولكنه مع عزته
hakimun fi tasarrufihi. Ahsan. Siapa temanmu, Fatih? Dafa, Ustaz. Dafa. Baiklah, terlanjur. Mau di apa? Kenapa teman sama Dafa? Lama nih. Baik. Itu namanya takdir. Walir rijali. Walirijali jar majrur. Jar majrur alaihinna. Jar majrur Darajatun. mudhafun ilai. Darajatun. Darajatun mubtada muakhar. Mubtada muakhar, betul. Airif'atun. Khobar Dari titik dua. wariyasatun. Wariyasatun atof. Atau waziyadatun. Atof. Waziyadatu Atof juga. hakin Hakin mudhafun ilai. alaiha. Jar majrur. Kama Jar majrur qala fil madi. ta'ala. Fil madi. Ar-rijalu. Jar majrur. Ar-rijalu. Ar-rijalu Bukan lirijal ini. Ar-rijalu. mudhafun ilai. Ar-rijalu. Mudhafun ilaih tidak mungkin kasra, tidak mungkin dhamma. Ar-rijalu. Ar-rijalu mubtada. Mubtada. Ulang-ulang. Mubtada. Yang pertama tadi? Mubtada. Iya, baik. Sudah benar itu ya. Mubtada. Baik. Ar-rijalu ulang. Mubtada Qawwamuna. mudhafun ilai. Kenapa ada apa dengan mudhafun ilaih? Kenapa selalu mudhafun ilaih? Qawwamuna. Ar-rijalu tadi apa? Gini, ar-rijalu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Qawwamuna? Nakirah. Kalau ma'rifah nakirah? Khobar. Gitu dia. Khobar. Alan nisa'i. Jar majrur. Bima Jar majrur faddala. fil madi. Allahu. Fa'il. Dari Faddala. ba'da. Jar majrur. Ada apa itu jeruk? Ba'da. Fil madi. Ba'da. Sukun tengahnya. Ba'da. Kan faddala fil madi Allahu fa'il. Ba'da. Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Hum. Mudhafun ilai. Ala ba'di. Jar majrur. Nah itu baru. Bima. Jar majrur. Anfaku. Mudhafun ilai. Ada apa itu? Saya juga penasaran kenapa antar jar majrur mudhafun ilaih. Anfaku. Fil madi. Fi'il madi. Hukumnya Oh ini di atas doma karena bersama dengan mau jamaah. betul. Min. Huruf jar. Amwali. Majrur. Him. Mudhafun ilai. Betul. Alhamdulillah. Wa mansibu. Mubtada. An-nubuwati. Khobar. An-nubuwati. Mudhafun ilai. Baru benar. Awal qadai. Atof. Wal imamati. Atof. As-sugra. Naat. Wal kubra. Atof. Wasairi. Atof juga. Wasairil wilayati. Mudhafun ilai. Birrijali. Jar majrur. Walahu. Jar majrur. Di'fan. Kalau sini antum apa tadi? Di'fun. Kalau saya ada alifnya ini ya. Tidak masalah. Di'fun. Walahu di'fun. Lahu Jar majrur. di'fun. Mubtada muakhar. Ma Mausulah. laha Jar majrur. fi
Huruf jar. kathirin Majrur. minal umuri Jar majrur. kal mirati Kalmirofi. Jar majrur. wa nahwihi. Atof. Atau hinya Mudhafun ilaih. wallahu Mubtada. azizun Khabar. hakimun. Khabar kedua. Masya Allah. Lahu Jar majrur. al-izzatu. Mudhafun ilaih. Mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Mubtada ma'akhir. Lancar sekali itu mudhaf nilai ya. Baik, mubtada ma'akhir. Salah ucap terus itu ya. Al-qahiratu Naat. wasultanu Atof. al-azimu Naat. alladhi Naat. danat Fil madi. lahu Jar majrur. jami'u Fa'il dari danat. al-asya'i Mudhafun ilaih. walakinna Kinna temannya ke anna. walakinna Walakinna lakinna temannya ke anna. betul tuh temannya ke Anna. Memangnya harus temannya Inna? Bukan temannya Inna ini? Temannya juga. Temannya juga. Bukan temannya La'alla? Temannya juga. Oh betul berarti tahu. Mantap tahu. Temannya Lakinna. Temannya ke Anna. Mantap mantap. Masya Allah. Mantap. Hu Isimnya lakinna. ma'a Zorof maf'ul fi. izzati Mudhafun ilaih. hi Mudhafun ilaih. hakimun. Khabar dari lakinna. Masya Allah betul tahu. Saya tidak sangka itu bisa tahu itu. Fi Huruf jar. tasarrufi Majrur karena fi. hi. Mudhafun ilaih. Mantap. Alhamdulillah. Masya Allah. Terjemahkan. Mantap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk laki-laki 1 derajat di atas mereka. Paham tak? Betul. Perempuan ada hak kepada kita. Suami kan? Bukan berarti dia. Oh kalau begitu dia punya hak besar ya. Jadikan saja dia pemimpinnya kita. Artinya suami pemimpin kita ini yang dipimpin oleh istri. Nah bagi suami tetap di atas. Nah suami tetap punya kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga. Terus. Tingkatan dan kedudukan dan tambahan hak atas mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, para lelaki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Ini dia, tidak bisa hilang itu. Artinya walaupun perempuan punya hak, istri punya hak, bukan berarti dia diangkat saja jadi pemimpin karena yang punya bertanggung jawab banyak. Tidak, tetap laki-laki adalah pemimpin. Terus. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan sebagian mereka lebihkan mereka sebagian mereka atas sebagian yang lain. Paham tak? Karena ada kelebihannya. Laki-laki tidak haid. Perempuan kalau jadi pemimpin, gimana kalau jadi imam sholat? Tiba-tiba dia haid. Afwan haid kan, tidak bisa ke pimpin sholat. Itu laki-laki tidak pernah haid. Atau paham ini? Jadi cocok jadi pemimpin. Cocok dia jadi apa? Pemimpin. Itu saja satu itu. Iya, sudah cukup. Terus. Dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Ini juga perbedaan sekarang yang belum sebutkan. Yang wajib menafkahi itu siapa? Suami kan begitu. Istri dinafkahi. Itu sepakat para ulama itu tidak silang pendapat. Iya, kalau istri menafkahi suaminya itu namanya sunnah. Kalau dia mau membantu. Tapi yang wajib menafkahi istri adalah suami. Walaupun dia punya penghasilan. Terus. Sumber ketinggian dan ketetapan dan kepemimpinan yang kecil dan yang besar dan seluruh perwalian dan kekhususan untuk laki-laki dan salah terjemah itu ya. Ulang. Sumber ketinggian dan ketetapan dan mansib kedudukan. Mansib itu jabatan. Mansib itu namanya apa? Jabatan. Jabatan para nabi. Jabatan qadha, al-qudha, hakim. Jabatan imamah, kepemimpinan as-sugro yang kecil, yaitu rumah tangga, pimpinan kecil. Ya, jabatan pimpinan kecil dan pimpinan besar negara. Ya, itu semua khusus untuk laki-laki. Makanya dia memiliki hak lebih, kan dia pimpinan. Terus.
dan baginya terdapat kelebihan yang tidak ada bagi perempuan pada kebanyakan dari perkara-perkara seperti harta warisan dan semisalnya. Paham tak? Dan laki-laki memiliki hak lebih dibandingkan dengan perempuan. Ya seperti pada masalah warisan, laki-laki 2 kali, perempuan sekali. Ya kan? Itu berarti perempuan memang tentunya laki-laki lebih tinggi dari perempuan secara itu. Iya, terus? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Hanya untuknya kekuatan dan keperkasaan dan kekuasaan yang agung atau besar. Segala sesuatu itu di bawahnya. Danat selahu jamul asya. Jamiul asya segala sesuatu. Danat tunduk. Lahu hanya kepadanya. Semua segala sesuatu. Langit dan bumi. Penduduknya. Itu semuanya danat selahu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Terus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan keperkasaannya, Dia Maha bijaksana dan dalam pengaturannya. Tapi bersamaan dengan Allah Maha perkasa, bukan berarti Allah berbuat semena-mena kepada kita. Enggak. Allah hakim. Allah bijaksana. Allah menempatkan sesuatu itu semua pada tempatnya. Padahal bisa saja Allah taruh ini hidung kita di sini. Di kepala, di atas begini hidung, hadap ke atas. Telinga di perut. Kalau kita nelpon kan masalah. Iya. Kan bisa saja kan? Tapi Allah itu kan di samping Allah Maha perkasa, mampu melakukan apapun yang Dia mau. Tapi ingat Allah hakim. Allah bijaksana, apa itu? Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang cocok. Itu namanya bijaksana. Yang ya pas. Masalah suami. Kalau kita hubungkan, ini kan penutup suami istri. Ini kan penutup terkait dengan suami istri. Ya masalah kita kalau kita dapat istri, Allah kasih kita yang pas. Karena Allah mampu sebenarnya memberikan istri kepada kita siapapun yang dia inginkan. Tapi cocok nggak dengan kita? Kita orang miskin, dikasih orang kaya, hidupnya dari kecil ber-AC, pakai mobil, belanjanya tas mewah, dalam sebulan kebutuhannya 100 juta. Tiba-tiba kita ustadz. Penghasilannya tidak bisa ditebak. Kadang ada, kadang tidak ada. Paham tak? Naik motor. Kasihan dia. Makanya Allah kasih kita juga orang yang sama. Untuk paham ini? Jangan pergi menyesal, ya Allah kenapa saya dikasih perempuan ini yang miskin? Nah, ada kemarin saya dengar begini, ada santri. Santri bilang kalau sekarang kita harus menikah dengan orang kaya. Walaupun janda biar saja, yang penting kaya. Walaupun janda yang penting kaya. Tanya temannya, kenapa? Kenapa? Supaya kita aman berdakwah di masa akan datang. Cita-citanya Pak, enggak apa-apa katanya. Pokoknya harus cari yang kaya, enggak apa-apa janda. Sudah ada santri yang ngomong begitu, Masya Allah. Dikira itu kalau sudah kaya istrinya bisa aman berdakwah. Belum tentu. Belum tentu. Karena dia kaya kita enggak bisa keluar dakwah. Kita tinggal ditunjuk, duduk kok. Itu hati-hati kok begitu. Masalahnya sudah ada ngomong ini. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya walaupun janda yang penting kaya. Gimana kita itu? Iya, enggak boleh begitu. Allah akan kasih kita yang pas. Allah akan kasih kita yang sesuai. Karena Allah Maha perkasa. Tapi juga Allah apa? Bijaksana. Ini kan faedahnya ditutup di sini. Masalah suami istri. Terus penutup. Supaya selesai itu. ويخرج من عموم هذه الآيات الحوامل فعدتهن وضع الحمل واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنه وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. Ahsan. Siapa temanmu Dafa?
Muhaimin. Siapa namanya? Abdul Muhaimin. Indah. Hah. Berlakulah hari ini teman. Indah. Pendek ini saudara. Wayakhruju. Mubtada. Mubtada. Yakhruju ini isim atau fi'il? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, lihat dulu orang baru bilang. Iya, fi'il mudhari hukumnya Marfu. marfu, betul. Min umumi. Jar majrur. Jar majrur, hadhihi. Mubtada. Hadhihi. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Al-ayati. Mudhafun ilaih. Badal. Yang benar apa? Badal. Apa yang benar? Badal. Badal. Betul. Al-hawamilu. Naat. La. Yakhruju tadi apa? Fi'il mudhari. Sudah ada fa'il? Belum. Fa'il. Kan tidak ada kembalinya sebelumnya. Berarti tidak ada fa'ilnya itu. Belum ada fa'il karena di awal kalimat. Jadi al-hawamilu Fa'il. fa'ilnya. Fa'iddatu. Fi'il madi. La. Fa'iddatu. Mubtada. Mubtada. Hunna. Mudhafun ilaih. Betul. Wad'u. Khabar. Alhamli. Mudhafun ilaih. Betul. Wallati. Ataf. Atau lam. Alat penjazm. Yadkhul. Fi'il mudhari majzum. Bihinna. Jar majrur. Falaisa. Mubtada. Laisa. Aisyah temannya kana. Temannya kana. Lahunna. Jar majrur. Iddatun. Isim laisa. Ahsanta. Wal ima'u. Ataf. Fa'iddatu. Mubtada. Hunna. Mudhafun ilaih. Haidotani. Khabar. Kama. Jar majrur. Huwa. Mubtada. Qawlu. Khabar. As-sahabati. Mudhafun ilaih. Rodiya. 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 Fi'il madi. Fil madi. Allahu Fa'il. anhum. Jar majrur. Wasdiyaku. Ataf. Al-ayati. Badal. Dari Dari wasiaku. siapa sih aku? Oh, dari sahabati. Siaku ma'rifatun nakiro. 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 Al-ayati ma'rifatun nakiro. Ma'rifah. Ma'rifah. Kalau nakiro ma'rifah, Mudhafun ilaih. pikir sedikit. Berarti al-ayati. Apa tadi al-ayati? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Yadullu. Fi'il mudhari. Fil mudhari ala. Huruf jar. Anna. Temannya inna. Al-murada. Isim anna. Biha. Jar majrur. Al-hurratu. Khabar anna. Ahsanta. Terjemahkan. Dan keluar dari ayat ini para wanita hamil, maka masa iddah mereka itu dengan melahirkan. Kan setelahnya sudah sebelumnya dibicarakan kan. Masa iddah. Kan 3 kali haid. 3 kali haid. Tapi keluar dari ketentuan itu orang hamil. Masa iddahnya mereka melahirkan. Belum tegaskan itu. Terus. Dan yang belum masuk pada mereka, maka mereka itu tidak ada masa iddah. Paham tak? Dan yang belum masuk kepada mereka, maka tidak ada iddah. Antum paham ini masalah? Yaitu ada masalah seorang menikah, akad. Akad dengan bapaknya. Dia pergi, setelah akad, dia pergi ke calon perempuannya. Dah? Kan biasa orang begitu, atau enggak pergi. Pas dia pergi, langsung dia melarikan diri. Enggak suka. Enggak, belum dukhul, belum berhubungan badan. Enggak ada iddah. Boleh langsung
tarik satu laki-laki akad. Karena suaminya yang tadi akad sudah melarikan diri. Daripada acaranya batal, itu alhamdulillah kan nikmat. Tidak perlu lagi repot bawa uang panai. Paham maksudnya? Jadi tidak ada iddahnya. Entah? Iya, tidak ada iddahnya bagi perempuan yang belum digauli. Akad langsung dia pergi melarikan diri. Tidak ada iddah. Tidak ada masa iddah. Itu dikecualikan. Terus, demikian pula wal ima tadi terus. Dan budak-budak perempuan maka iddah mereka itu 2 kali haid sebagaimana Demikian pula budak perempuan. Iddahnya 2 kali haid saja. Kalau budak, iddahnya 2 kali haid. Supaya dibedakan dengan merdeka. sebagaimana ucapan para sahabat radhiyallahu an dan konteks ayat yang menunjukkan bahwasannya yang diinginkan dengannya itu perempuan yang bebas atau merdeka. Di ayat ini membicarakan perempuan merdeka yang 3 kali haid. Adapun perempuan budak maka itu 2 kali haid saja. Dipahami ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Memang banyak tahu. Masya Allah. Kita lanjut lagi besok di ayat berikutnya. Insya Allah 229. Isim musanna itu 2 kali lipat. Bukan do'fan. Di'fa. Isim musanna. Yang dihilangkan nunnya. Setelahnya mudhafun ilaih. Subhanallah. Alhamdulillah.